We don't talk anymore. We don't talk anymore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Malkifa. Saya mahasiswa dari Gita Matura Abadi Kisaran, program studi ilmu keperawatan dari tingkat 1. Dan di sini saya akan membawakan video ospek komunikasi terapeutik pada remaja. Berikut kasusnya, yaitu seorang remaja usia 12 tahun diantar ibunya datang ke rumah sakit untuk melakukan konsultasi dan telah dirawat inap selama 2 hari. Orang tua mengatakan akhir-akhir ini anaknya sering menangis, tidak bisa tidur nyenyak dan sering terbangun di malam hari. Anak mengatakan tidak bisa berkonsentrasi belajar, malas untuk ke sekolah dan merasakan malu karena telah gagal. Keadaan ini terjadi setelah kalah ketika melakukan cerdas cermat dengan temannya. Selamat pagi. Pagi, Sus. Izin masuk boleh? Boleh, Sus. Masuk. Oke, baik. Perkenalkan, saya perawat Deha Puspita yang bertugas di ruang ini dari jam 7 pagi hingga jam 3 sore nanti. Apakah benar dengan adik Leni? Iya, Sus. Oke, baik. Di sini saya meminta tolong untuk sebutkan nama dan alamatnya dan umurnya. Iya, Sus. Nama saya Leni Fitriani, Sus. Alamat saya di Pulau Bandring. Tanggal lahir saya itu tanggal 10 bulan 11 2010. Oke, baik. Biasanya dipanggil apa? Leni, Sus. Oke. Bagaimana keadaan adik sekarang? Keadaan saya sih kurang baik, Sus. Iya. Memang saya pun melihat adik seperti matanya merah dan cemas, muka cemas. Apa sih yang adik rasakan sampai adik juga di posisi ini? Ya, Sus, soalnya saya itu semalam itu ada ikut acara lomba. Nah, sebelum saya ikut lomba itu saya tuh udah belajar mati-matian, pagi, siang, malam tuh saya selalu belajar terus menerus untuk saya kejar supaya biar saya bisa untuk mendapatkan juara itu, Sus. Ternyata tidak membuahkan hasil, Sus. Pantas adik bisa di posisi ini. Yang adik rasakan paling berat. Oke, baik. Setelah 2 hari kemarin, bagaimana perasaan adik? Apakah sudah mendingan atau lebih baik? Belum sih, Sus. Saya izin duduk dulu ya, adik. Iya, Sus. Makan. Oke. Tujuan saya di sini mau berbincang-bincang untuk mengobrolkan apa yang adik rasakan. Yang tadi adik ceritakan, saya juga udah tahu yang adik rasakan. Saya boleh minta waktunya 10 menit atau 15 menit? Boleh, Sus. Oke, baik. Adik boleh cerita sama Sus yang adik rasakan sekarang. Dan saya pun juga ada tahu yang adik rasakan sekarang tadi. Yang adik ceritakan itu adik merasa gagal ya. Adik boleh cerita dari awal biar saya bisa mengasih arahan untuk adik biar lebih semangat lagi. Boleh, Sus. Oke, baik. Adik boleh cerita lagi. Nah, ceritanya tuh, Sus, saya dapet tawaran untuk lomba cerdas cermat. Nah, saya tuh kalau ada lomba itu hobi banget, Sus. Saya suka banget. Terus saya tuh belajar, Sus, pagi, siang, malam. Terus saya selalu belajar biar supaya saya tuh dapat juara itu, Sus. Orang tua saya juga support. Terus ternyata nggak membuahkan hasil, Sus. Saya malah nggak dapet juara, Sus. Jadi saya tuh kepikiran, cemas. Kayak saya tuh malu, nggak bisa kayak seperti teman-teman saya. Jadi saya nggak bisa bagikan orang tua saya. Jadi kayak malu gitu, Sus. Saya putus asa jadinya. Gitu ya, seharusnya kamu, saya juga pernah merasakan yang adik rasakan dan saya bisa di posisi ini juga dan saya bisa bertahan. Harusnya adik lebih semangat lagi, jangan adik hiraukan, adik bisa curhat aja, bukaan aja sama aku
kedua orang tua adik biar tidak di posisi ini lagi. Adik bisa curhat sama mama ayah adik. Biar adik sebenarnya tuh bisa, tapi adik harus gimana ya, harus berbagi, harus bisa mati lagi. Orang kan memang melaksanakan tadi bisa mati lagi, dan adik itu harus lebih mati lagi dan lebih semangat lagi dan tidak bersedih lagi. Adik tuh bisa cerita sama sus, kan ada sus di sini, ada orang tua adik di sana yang mau juga mendengar curhatan adik. Karena orang tua adik udah gimana melihat tadi seperti ini, jadi kedua orang tua adik pun merasa bersalah, udah menuntut adik ke nilai yang benar lagi. Jadi tidak harus, adik harus semangat lagi untuk belajarnya ya. Nggak boleh seperti ini lagi, adik harus bisa berbuka kepada orang tua adik untuk curhat kalau adik sakit. Kalau kayak gini adik yang merasakan kesusahan kan, pikiran kan. Sebenarnya adik tidak boleh seperti itu. Oke, baik. Apa sih yang saya bilang ke adik? Apa sih motivasi adik? Motivasi saya ke adik itu, boleh adik ceritakan ulang? Saya kayaknya semangat sus setelah pembayaran ini. Ya baik, itu harus lebih semangat lagi untuk mengajar nilai adik, nggak tidak boleh seperti ini. Yes, terus terima kasih sus. Adik sekarang, adik sudah makan belum? Sudah sus. Oke, baik bu adik. Dari mana makan bu? Makanya jam istirahat ya. Saya cuma bisa mengasih arahan adik biar adik lebih baik lagi. Sekarang adik boleh istirahat. Terima kasih ya udah mendengarkan arahan saya. Iya sus. Saya terima kasih sudah diberi nasihat seperti itu. Adik lebih semangat lagi ya. Kalau mau capek curhat aja sama sus, nggak apa-apa. Ya, saya tinggal ya. Yes sus. Adik istirahat ya. Yes sus. Makasih ya. Iya sus. Dah. Masalah keperawatan yang dibawa yaitu krisis situasi dengan tujuan klien mampu mengatasi krisis yang terjadi dan perilaku efektif. Baiklah, berikut video ospek yang akan saya bawakan. Selamat menyaksikan.